Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu organ pada sistem ekskresi manusia yaitu ginjal. Ginjal adalah organ ekskresi utama manusia, bentuknya seperti kacang merah. Ginjal berjumlah sepasang, yang terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, dalam rongga tubuh bagian dorsal atau punggung. Letak ginjal kanan lebih rendah dari ginjal kiri, karena ginjal kanan harus berbagi tempat dengan hati di bagian atasnya. Dan seperti inilah posisi ginjal, yang terhubung dengan organ lainnya, di dalam tubuh. Ginjal terhubung dengan saluran urin atau ureter, kemudian ada kandung kemih, dan saluran akhir atau uretra. Struktur penyusun ginjal terdiri dari korteks, medula, calyx, kapsul fibrous, pelvis renalis, dan ureter. Ginjal tersambung langsung dengan pembuluh vena dan arteri. Secara umum ginjal dibagi menjadi 3 bagian utama yaitu korteks atau kulit ginjal, yang tersusun dari nefron-nefron. Medula atau sumsum ginjal, terdiri atas 15-16 massa triangular, 3 sisi, yang disebut piramida ginjal. Dan pelvis atau rongga ginjal, yaitu rongga perluasan bagian atas ureter. Pada satu unit ginjal manusia terdapat 1 juta nefron. Nefron merupakan unit fungsional dan struktural terkecil dalam sistem ekskresi pada ginjal. Setiap nefron terdiri atas badan Malpighi dan saluran nefron. Badan Malpighi mengandung glomerulus yang diselubungi oleh kapsul Bowman. Glomerulus bentuknya seperti anyaman pembuluh darah untuk menyaring darah. Kemudian, saluran nefron terdiri dari tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus. Juga ada pembuluh-pembuluh darah yang disebut kapiler peritubuler. Ginjal memiliki beberapa fungsi yaitu pengeluaran zat sisa organik, misalnya urea, asam urat, kreatinin, dan amonia. Pengeluaran zat racun contohnya obat-obatan, zat kimia asing, zat aditif makanan dan polutan. Pengaturan keseimbangan konsentrasi ion-ion tubuh seperti natrium, kalium, kalsium, magnesium, sulfat dan fosfat. Pengaturan keseimbangan asam basa melalui ekskresi ion hidrogen, bikarbonat dan amonium. Penjaga tekanan darah melalui pengaturan pengeluaran garam dan air. Pengaturan produksi sel darah merah di sumsum tulang dengan melepaskan hormon eritropoietin. Dan pengendalian konsentrasi nutrisi darah seperti glukosa dan asam amino. Sebagai organ ekskresi, ginjal berfungsi untuk menghasilkan urin. Urin dibentuk dengan 3 tahapan yaitu, filtrasi, terjadi di glomerulus. Reabsorsi, di tubulus proksimal. Dan augmentasi, di tubulus distal. Kemudian, hasil ekskresi akan dikumpulkan di tubulus collectivus. Pembentukan urin di ginjal diawali dengan proses penyaringan atau filtrasi, yaitu proses penyaringan plasma bebas protein, melalui kapiler glomerulus ke dalam kapsula Bowman. Proses ini menghasilkan urin primer, dengan komposisi sebagai berikut. H2O dan zat-zat terlarut seperti glukosa, klorida, natrium, fosfat, urea, asam urat dan kreatinin. Hampir tidak mengandung protein plasma, kandungan albumin kurang dari 1%. Tidak mengandung sel darah merah karena sel darah merah tidak difiltrasi. Kemudian terjadi proses reabsorsi atau penyerapan kembali, yaitu proses penyerapan kembali zat yang dibutuhkan oleh tubuh seperti air, glukosa, asam amino, ion natrium, Cl, K dan urea. Reabsorsi dapat terjadi secara aktif maupun pasif. Reabsorsi terjadi di tubulus contortus proksimal dan lengkung Henle, menghasilkan urine sekunder. Selanjutnya zat-zat akan mengalami augmentasi atau sekresi tubulus, yaitu transport aktif yang memindahkan zat-zat tertentu dari darah dalam kapiler peritubuler, keluar melewati sel-sel tubuler menuju ke cairan tubuler dan masuk ke dalam urin. Augmentasi menghasilkan urin sesungguhnya. Augmentasi terjadi di tubulus contortus proksimal, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Augmentasi terjadi melalui transport transepitel, tetapi langkahnya berlawanan dari reabsorsi tubulus.
Augmentasi meliputi lon hidrogen, amonia, keratin, asam hipurat, obat-obatan tertentu misalnya penisilin dan zat-zat kimia asing disekresikan ke dalam tubulus secara aktif. Sekresi ion kalium dikontrol oleh hormon aldosteron. Lon kalium secara aktif direabsorpsi di tubulus contortus proximal, tetapi disekresikan di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus. Setelah urin dibentuk, urin akan ditampung sementara di pelvis renalis, kemudian dialirkan ke ureter dan disimpan sementara di kandung kemih. Jika di dalam kandung kemih tersimpan urin sekitar 170 hingga 230 ml, akan timbul refleks rasa ingin buang air kecil. Urin pun dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Jadi, proses pengeluaran urin dimulai dari ginjal, ureter, kandung kemih dan uretra. Volume urin yang dikeluarkan setiap orang dalam sehari berbeda-beda. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin diantaranya hormon antidiuretik, suhu lingkungan, jumlah air yang diminum, usia, kondisi kesehatan, serta gaya hidup dan aktivitas. Berikutnya karakteristik dari urin. Urin mempunyai sifat fisik seperti berikut. Pada orang dewasa sehat volume urin sekitar 800 sampai 2500 ml per hari. Urin berwarna kuning pucat sampai dengan kuning tua. Berat jenis urin sekitar 1,003 sampai 1,035 gram per cm kubik, dan memiliki pH rata-rata 6 dengan rentang 4,7 sampai 8. Urin berbau khas, cenderung seperti amonia, dan dipengaruhi jenis makanannya. Selanjutnya urin memiliki komposisi sebagai berikut. Urin terdiri atas 95% air dan zat-zat terlarut, seperti zat buangan nitrogen, misalnya urea, asam urat, dan kreatinin. Benda keton, hasil metabolisme lemak. Asam hipurat dari pencernaan sayuran dan buah. Toksin, zat kimia asing, pigmen, enzim, vitamin, dan hormon. Dan elektrolit meliputi ion natrium, klorin, kalium, amonium, dan magnesium. Serta zat-zat yang terkandung dalam urin abnormal antara lain albumin, glukosa, sel darah merah, zat kapur, batu ginjal, dan badan keton yang jumlahnya melebihi normal. Demikian video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Terima kasih telah menyaksikan.